Halo semua, perkenalkan nama saya Stacy Marcella Kaseger. Saya adalah mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan Universitas Katolik de La Salle Manado. Untuk memenuhi tugas manajemen keperawatan, pada saat ini saya akan membahas tentang konferensi keperawatan, timbang terima atau operan, dan juga ronde keperawatan. Jadi, konferensi merupakan pertemuan tim yang dilakukan setiap hari. Konferensi dilakukan sebelum atau setelah melakukan operan dinas, sore atau malam, sesuai dengan jadwal dinas perawatan pelaksanaan. Konferensi sebaiknya dilakukan di tempat tersendiri sehingga dapat mengurangi gangguan dari luar. Konferensi terdiri dari pre-conference dan post-conference. Pre-conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Jika yang dinas pada tim tersebut hanya satu orang, maka pre-conference ditiadakan. Isi pre-conference adalah rencana tiap perawat atau rencana harian dan tambahan rencana dari Katim dan PJ tim. Sedangkan post-conference adalah komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikut. Isi post-conference adalah hasil asuhan keperawatan tiap perawatan dan hal penting untuk operan atau tindak lanjut. Post conference dipimpin oleh Katim atau PJ tim. Selanjutnya, tujuan pre dan post conference. Tujuan pre-conference adalah pertama, membantu untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan dan merencanakan evaluasi hasil. Kedua, mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien. Sedangkan tujuan post-conference adalah untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Selanjutnya, ada syarat pre dan post conference. A. Pre-conference dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan dan post conference dilakukan sesudah pemberian asuhan keperawatan. B. Waktu efektif yang diperlukan 10 atau 15 menit. C. Topik yang dibicarakan harus dibatasi, umumnya tentang keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana, dan data-data yang perlu ditambahkan. Dan D. Yang terlibat dalam conference adalah kepala ruangan, ketua tim, dan anggota tim. Hal-hal yang disampaikan oleh perawat pelaksana meliputi klien, keluhan klien, tanda-tanda vital dan kesadaran, hasil pemeriksaan laboratorium atau diagnostik terbaru, masalah keperawatan, rencana keperawatan hari ini, perubahan keadaan terapi medis. Saat ini kita masuk pada pembahasan timbang terima. Timbang terima atau operan merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Selanjutnya, ada tujuan timbang terima. Yang pertama, perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat. Yang ketiga, akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang bertanggung jawab antara anggota tim dan perawat. Keempat, terlaksananya asuhan keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan.
Adapun manfaat timbang terima yaitu yang pertama, dapat menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh perawat pada shift berikutnya. Yang kedua, dapat melakukan cross-check ulang tentang hal-hal yang dilaporkan dengan keadaan klien yang sebenarnya. Dan yang ketiga, klien dapat menyampaikan masalahnya secara langsung bila ada yang belum terungkap. Saat ini kita masuk pada pembahasan mengenai ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat, di samping klien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang dilakukan oleh kepala tim atau katim, kepala ruangan atau TA, serta melibatkan seluruh anggota tim. Dalam ronde keperawatan memiliki tujuan, yaitu menumbuhkan cara berpikir kritis dan sistematis, meningkatkan kemampuan validasi data pasien, meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan, menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah pasien, meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan, meningkatkan kemampuan justifikasi, dan meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari 3 pembahasan tersebut adalah meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, menjalin hubungan kerjasama dan bertanggung jawab antar perawat, pelaksanaan asuhan keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan, perawat dapat mengikuti perkembangan pasien secara paripurna.